Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen Ibu Tri Astuti selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Islam dan juga teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan tema pemikiran filsafat Al-Farabi yang beranggotakan 1. Fatinatun Nabila dengan NIM 35200010, 2. Fathul Mudin NIM 35200038, 3. Hoirina Nazifatul Izzah NIM 352073, dan Qori Aulia Ramadanti NIM 35201020. Yang pertama yaitu riwayat hidup Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Muhammad Ibnu Muhammad Tarkam Ibnu Auzalak. Beliau lahir pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ayahnya seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Sebutan Al-Farabi diambil dari nama tokoh Farab tempat ia dilahirkan. Al-Farabi dikenal sebagai filosof Islam terbesar yang memiliki banyak keahlian dalam bidang keilmuan titik. Oleh karena itu, banyak karya yang dihasilkan tetapi karya tersebut tidak banyak diketahui. Hal ini dikarenakan karya-karya beliau hanya berupa risalah-risalah dan hanya sedikit buku besar. Corak pemikiran filsafat Al-Farabi. Menurutnya, alam ini terjadi dari sebab wujud pertama Allah yang melimpah secara bertingkat dan disebut emanasi. Sedangkan untuk memperoleh kebenaran, para filosof memperolehnya dengan menggunakan kekuatan akal, sedangkan para nabi memperolehnya melalui wahyu yang dituangkan kepada manusia pilihannya. Seperti pemikiran-pemikiran lainnya, Al-Farabi tidak menjadi pemikir yang kebal kritik. Pendapatnya tentang imajinasi tertinggi Al-Quwa Al-Mutahyilah bisa mendekatkan diri kepada Al-Falah sehingga nyaris sama antara filosof dengan nabi. Mendapatkan kritik dari Ibnu Taimiyah dengan argumen mukjizat kauniyah seorang nabi, seperti terbelahnya lautan oleh tongkat Musa, turunnya manisan dan burung puyuh, memperbanyak makanan dan minuman dari sela-sela jari, dibakar tidak terpanggang, dan lain-lain. Tidak mungkin bisa dilakukan semata-mata dengan imajinasi. Secara ringkas, Al-Farabi dalam karyanya Al-Madinah Al-Fadilah menyatakan bahwa kecenderungan manusia hidup bersosial dengan orang lain yang kemudian melalui proses yang panjang terbentuklah sebuah negara. Lalu penisbatan jantung sebagai pemimpin ini dalam hal sebagai penggeraknya. Oleh karena itu, semua anggota masyarakat bisa menjadi pemimpin negara. Filsafat emanasi Al-Farabi. Emanasi merupakan teori tentang keluarnya suatu wujud yang mungkin atau alah makhluk dari zat yang wajibul wujud. Teori emanasi disebut juga dengan nama-nama teori tingkat wujud. Menurut Al-Farabi, Tuhan adalah pikiran yang bukan berupa benda. Al-Farabi mengatakan bahwa Tuhan itu esa sama sekali, maka dari itu yang keluar daripadanya juga satu wujud saja, sebab emanasi itu timbul karena pengetahuan Tuhan terhadap zatnya yang satu. Dasar adanya emanasi tersebut ialah dalam pemikiran Tuhan dan pemikiran akal-akal terdapat kekuatan emanasi dan penciptaan. Wujud pertama yang keluar dari Tuhan disebut akal pertama. Kedua, segi lain yaitu wujudnya yang nyata yang terjadi karena adanya Tuhan sebagai zat yang menjadikannya. Filsafat kenabian Al-Farabi. Dunia filsafat menyoal penciptaan dan terdapat dua pendapat tentang penciptaan. Pandangan para filosof Yunani umumnya menyatakan bahwa alam semesta dengan segala pernak-perniknya yang ada ini tidak diciptakan dari bahan tertentu bentuknya, melainkan dari ketiadaan. Tuhan menyelenggarakan penciptaan atau creatio dengan tidak memakai bahan apapun, melainkan dari ketiadaan atau ex nihilo. Dengan hal ini berarti alam semesta adalah suatu creatio ex. Hubungan akal, wahyu, dan konsep kenabian dari pihak Tuhan. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempati tempat istimewa sebagai pangkal epistemologinya, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Konsep akal ini erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal nabi mampu berhubungan dengan akal ke-10 untuk mendapatkan gambaran ada dari yang abstrak berupa pengetahuan. Secara bahasa, wahyu berasal dari kata waha, yahyi, wahyan yang berarti samar atau rahasia. Adalah pemberitahuan dari Allah secara cepat dan samar disertai dengan keyakinan yang penuh, baik dengan perantara maupun tidak, dengan suara maupun langsung diucapkan ke dalam hati. Filsafat kenabian ini juga
nyalir sebagai jawaban atas keraguan filosof sebelumnya, yaitu Abu Bakar Muhammad Ar-Razi yang menolak adanya kenabian. Al-Farabi hadir dengan konsep kenabian untuk menepis keraguan Al-Razi dan pengikutnya. Bagi Al-Farabi, Nabi merupakan gelar kehormatan yang disematkan oleh Allah kepada hamba pilihannya. Kepadanya dituangkan kalam Tuhan berupa wahyu untuk disampaikan kepada makhluk di alam ini. Filsafat jiwa Al-Farabi. Jiwa manusia beserta materi asalnya memancar dari akal ke-10. Jiwa adalah jauhar rohani sebagai form bagi jasad. Kesatuan keduanya merupakan secara asiden, artinya masing-masing keduanya mempunyai substansi yang berbeda dan binasanya jasad tidak membawa binasa pada jiwa. Jiwa manusia disebut dengan al-nafs al-natiqah, berasal dari alam ilahi, sedangkan jasad berasal dari alam hak, berbentuk, berupa, berkadar, dan bergerak. Bagi Al-Farabi, jiwa manusia mempunyai daya-daya sebagai berikut. 1. Daya muharikot, gerak. Daya ini yang mendorong untuk makan, memelihara, dan berkembang. Yang kedua ada daya al-mudrikot, mengetahui. Daya ini yang mendorong untuk merasa dan berimajinasi. Yang ketiga ada daya al-natikot, berpikir. Daya ini yang mendorong untuk berpikir secara teoritis dan praktis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.